Selanjutnya dari bahan yang sudah Pak Saban terjemahkan melalui audio yang bisa saudara baca pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan sambil membaca ini lengkap sampai dengan di belakang. Sampai akhirnya kita sampai pada rumusan masalah dalam penelitian rancangan pada halaman 19. The research question in design or development research. By now, it is clear that designing and developing interventions sekarang menjadi jelas bahwa perancangan dan pengembangan suatu intervensi is in itself dalam dirinya sendiri not yet design research, belum merupakan penelitian rancangan. Jadi kalau saudara hanya merancang dan mengembangkan sebuah intervensi, sebuah produk bisa berupa buku, bisa berupa panduan, bisa berupa paket pelatihan, itu belum merupakan penelitian rancangan. Mengapa? Karena ia belum ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah evaluasi. But one may conduct a design or development project. Tetapi saudara bisa menyelenggarakan suatu proyek perancangan atau pengembangan as a research project sebagai proyek penelitian by employing, dengan menggunakan atau menerapkan rigorously social science research methodology, dengan menerapkan metodologi penelitian ilmu sosial secara mantap, secara baik, baru itu menjadi penelitian pengembangan. Kalau guru-guru memang melaksanakan itu, guru-guru melaksanakan perancangan pengembangan, tetapi masalahnya tidak dilakukan penelitian. Nah itu. Nah, as the researcher is striving to find design principle, ketika peneliti berusaha keras to find, untuk menemukan kaidah-kaidah perancangan atau kaidah-kaidah rancangan, design principle, or an intervention theory, atau sebuah teori intervensi that are valid, yang sahih in a certain context, di dalam konteks tertentu, misalnya SD, SMP, SMA, konteks tertentu. The research question, maka rumusan pertanyaannya can be phrased as follows, bisa dirumuskan, bisa dinyatakan sebagai berikut. Di sini disebutkan rumusan masalahnya. What are the characteristics of an intervention X? Apa sajakah karakteristik dari suatu intervensi yang di sini disebut X for the purpose or outcome Y, untuk tujuan atau hasil Y. Jadi intervensinya namanya X, tujuannya namanya Y, dan itu bisa terdiri atas Y1, Y2, and YN. Mungkin ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Kalau kita pakai taksum Bloom misalnya, tujuan 1 itu kognitif, tujuan 2 itu afektif, tujuan 3 itu adalah motorik. In konteks Z, nah konteks Z itu tempat di mana akan diuji cobakan dan mungkin akan dialihkan nanti, akan digunakan nanti. Jadi ada 3 unsur di sini, yaitu intervensinya apa atau produknya apa, kemudian tujuannya apa nanti untuk ukuran keefektifan, dan yang terakhir konteksnya bagaimana. Itu harus jelas. Kembali saya rumuskan kembali supaya saudara bisa mencontoh polanya nanti. Rumusan masalahnya adalah apa sajakah karakteristik dari intervensi X untuk tujuan atau keluaran Y yang terdiri atas Y1, Y2, dan Y3 dalam konteks Z. Itu pola rumusan masalahnya. Di halaman berikutnya bisa saudara baca. Examples of research question are, jadi contoh dari rumusan pertanyaannya adalah, kita ambil yang kedua saja, yang agak pendek. What are the characteristics of an in-service arrangement that facilitates the implementations of MPL supported lesson activities in physics education? Kalau diterjemahkan, ini adalah contoh yang diberikan oleh Tekli yang terbit tahun 2003. Apa sajakah karakteristik dari pengaturan in-service selama dalam layanan that facilitates, yang memudahkan implementation of MBL,
implementasi dari MBL itu di footnote-nya ada Micro Computer Based Laboratory. Untuk implementasi Micro Computer Based Laboratory berbasis komputer, supported lessons untuk yang mendukung lesson activities, kegiatan pembelajaran in physics education, dalam pendidikan fisika. Fisik ya, bukan fisikal. Kalau fisik berarti pendidikan fisika, kalau physical berarti pendidikan jasmani, ya itu. Nah, jadi di sini yang ditekankan adalah karakteristik dari pengaturan layanan tadi itu yang ditampilkan untuk mendukung apa yang disebut micro computer based laboratory. Contoh rumusan masalah di dalam penelitian perancangan.